Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi statistika yang pertama yaitu penyajian data berkelompok. Nah, jadi kita akan mengubah data tunggal ini ke dalam data berkelompok, yaitu dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada data nilai ulangan harian matematika ya. Langsung kita cari jangkauannya. Oke, jangkauan atau biasa disebut range, di mana disimbolkan dengan huruf J kapital. Ya, jadi jangkauan ini rumusnya X maksimal dikurangi X minimalnya. X maksimal itu adalah data terbesar ya, dan X minimal data terkecil. Dari data yang kita miliki ini, X maksimal atau data terbesarnya yaitu 100 ya. Kemudian data yang paling kecilnya, data terkecilnya ada 44. Nah, sehingga bisa kita cari jangkauan dari data yang kita punya ini. J-nya sama dengan 100 dikurangi 44. Ya, hasilnya 56. Selanjutnya yang kedua, yang perlu kita cari juga banyak kelas. Banyak kelas ini disimbolkan dengan huruf K kecil. Ya, di mana rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Di mana N-nya itu banyaknya data ya. Nah, ini dinamakan atau biasa disebut aturan Stargast. Oke, langsung kita cari banyak kelas dari data yang kita miliki. Ya, kita cari nilai K kecilnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu banyaknya data. Ada 60 ya, banyaknya data. Kalau kita hitung satu-satu itu ada 60. Jadi sama dengan 1 ditambah. Nah, kita gunakan kalkulator untuk mencari. Nah, di sini sudah saya hitung 3,3 log 60 itu 5,87. Jadi 1 ditambah 5,87 sama dengan 6,87. Nah, kemudian kita bulatkan ke atas ya. Jadi hasilnya 7. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada panjang kelas. Panjang kelas ini disimbolkan dengan huruf C kecil ya. Panjang kelas atau C itu rumusnya J jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Itu. Nah, sekarang kita cari panjang kelas dari data yang kita miliki. Ya, C sama dengan jangkauannya tadi 56 ya. 56 dibagi dengan 7. Sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensinya. Oke, kita buat tabel. Ya, di kolom pertama saya isikan kelas. Kemudian kolom kedua dan nilai tengah. Nilai tengah ini disimbolkan dengan XI. Kolom terakhir frekuensi. Oke, untuk sebelum kita mengisi tabelnya, perlu kalian ketahui juga istilah-istilah yang ada dalam ini penyajian data berkelompok ya. Selanjutnya itu ada yang namanya batas kelas. Batas kelas ini ada dua. Yang pertama batas atas
Dan yang kedua ada batas bawah. Ya, selanjutnya ada lagi yang dinamakan tepi kelas. Tepi kelas juga ada dua. Yang pertama, tepi atas. Ya, di mana tepi atas itu rumusnya adalah batas atas ditambah setengah. Kemudian yang kedua ada tepi bawah. Di mana tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi setengah. Oke, selanjutnya masih di panjang kelas ya, C kecil. C itu ternyata bisa dicari dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, di mana tepi atas itu adalah batas atas ditambah setengah. Ya, kemudian dikurangi tepi bawahnya itu batas bawah dikurangi setengah. Nah, sehingga bisa diperoleh batas atas dikurangi batas bawah, ya, kemudian ditambah dengan setengah dikurangi negatif setengah, 1. Gitu. Kemudian ada lagi nilai tengah. Nilai tengah ini yang disimbolkan dengan XI itu bisa dicari dengan menghitung batas atas ditambah dengan batas bawah, ya, dibagi dengan 2. Oke, kita kembali ke tabelnya. Kita isi tabel distribusi frekuensinya. Kelas. Nah, di sini untuk batas bawahnya kita gunakan X minimumnya. Ya, data terkecilnya yaitu 44. Nah, 44 sampai, nah, kita cari batas atasnya. Batas atas itu kita lihat dari panjang kelasnya, ya. Panjang kelasnya ada 8, sehingga batas atasnya 51. Nah, kalau kita perhatikan batas bawah 44, batas atas 51, ya. 51 dikurangi 44 ditambah 1, pasti hasilnya C, yaitu 8. Tuh, kemudian untuk kelas yang kedua, yaitu 52 sampai 59. Ya, kelas yang ketiga, 60 sampai 67. Kemudian 68 sampai 75 ya. 76 sampai 83. Berikutnya 84 sampai 91. 92 sampai 99 ya. Kemudian 100 sampai 107. Nah, kemudian kita cari nilai tengahnya, di mana rumusnya tadi apa? Iya, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, di sini ada 44, batas bawahnya ya. Batas bawahnya 44 ditambah 51, yaitu berapa? 95 dibagi 2, 47,5. Tuh. Kemudian yang kedua, 55,5. Cara menghitungnya sama ya, kemudian 63,5, 71,5, 79,5, 87,5, berikutnya 95,5, dan yang terakhir 103,5. Nah, kemudian untuk kolom frekuensi, ya, kita lihat lagi dari data tunggal yang kita miliki. Untuk kelas yang pertama, ya, untuk interval 44 sampai 51 itu ada 44, 51, ya, ada 1, 2. Oke, ada 2 data saja. Kemudian untuk kelas yang kedua, rentang 52 sampai 59. Ada 1, mana? 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ya. Kemudian untuk kelas yang ketiga yaitu rentang 60 sampai 67 ada 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah ya, hanya ada 11. Kemudian dilanjutkan, cara menghitungnya sama sampai ke kelas yang terakhir. Nah, jadi deh, tabel distribusi frekuensi dari data nilai ulangan harian. Kemudian, oh ya, yang belum itu ada tepi bawah dan tepi atas. Belum kita coba ya. Tepi bawahnya itu 43,5 dan tepi atasnya itu 51,5. Didapat dari batas bawah yaitu 44 dikurangi 0,5 ya. Jadi 43,5. Di atasnya pun sama, yaitu dari batas atas 51 ditambah 0,5, sehingga diperoleh 51,5. Nah, untuk kelas kedua dan berikutnya, cara menghitungnya sama. Oke, sekian penjelasan mengenai penyajian data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.